mulai ini dari ini bahan bakunya untuk pembuatan pupuk organik cair. Jadi di sini ini bahan baku untuk sumber N. Ini pokoknya yang daun-daunnya hijau-hijau itu. Terus ini bahan baku unsur P, ini dari bonggolnya pisang. Ya. Terus ini bahan baku unsur K, kita ambil dari sabut kelapa. Nah, terus ini bahan baku untuk anti hama. Ini macam-macam, banyak empon-empon. Terus apa namanya? Yang membuat orang mabuk itu kerupuk gadung. Oh, kerupuk gadung loh. Nah, gadung itu bisa. Terus buah apa namanya yang di jalan-jalan itu yang bunder-bunder, buah mojo. Ya, mojo untuk biar baunya enak. Kalau mojo itu menghilangkan bau. Kalau itu juga bisa mojo untuk anti hama itu juga. Terus bintaro yang hijau-hijau itu. Oh, belum tahu saya bintaro. Di pinggir jalan. Oh, itu. ada. Oh, yang bulat-bulat gede. Oh, alah namanya bintaro itu. Terus banyak lagi itu untuk anti hama. Nah, nanti dari sini ini kita giling. Digiling di sini, dihaluskan. Ini proses fermentasi. Kita lakukan proses fermentasi di sini. Fermentasi. Ya, ini banyak sekali ya. Ya. Unsur hara ini unsur ya. hara yang tadi. Oh, nanti jadinya seperti ini. Ya, nanti sampai sepertiganya kita kasih ada komposter, kita kasih gula, kita kasih macam itu. Nah, ini sampai airnya penuhi isi. Jadi pisahkan rongga udara. Terus untuk unsur P juga sama, unsur K juga sama. Nah, di sini adalah kulit buah. Nah, kita ambil kulit buah ini dari limbahnya. Ini semua limbah, jadi kita nggak ada yang nggak limbah. Ini kulit buah ini dari kita dengan orang buat jus. Iya. Nah, kalau pagi kita taruh di sana, nanti malam saya ambil, kasih taruh lagi kosong, itu nanti saya masukkan sini. Jadi sudah bekerja sama dengan beberapa penjual jus yang ada di sini. Tapi sebelum masuk ke sini semuanya harus dihaluskan dulu, digiling tadi. Karena kalau nggak halus prosesnya lambat, kalau dengan halus prosesnya cepat. Nah, setelah 1 bulan ini proses, ini selama proses itu tiap 3 hari kita aduk. Tapi nanti kita nggak pakai aduk karena kita pakai udara dimasukkan biar keluar dulu gitu. Terus kalau sudah 1 bulan kita akan melakukan 2 kali penyaringan. Jadi ke sini kita ada tempat yang tadi. Ya, tempat ini. Iya. Nah, nanti terus ini dikasih kain saringan ini mana ya, Pak Imam? Kasih kain masuk ke sini, saringan 1, terus habis itu masuk ke masing-masing. Kalau N ya ke N, ini ada saringan lagi. Oh, berarti sistem penyaringan nih. Ya. Jadi ini 2 kali halus buat nyaring ya. Saya kira bolong-bolong. Enggak ternyata. Nah, ini nih. Masuk. Di sini juga ada yang besar saringannya. Nanti masuk ke sini disaring. Jadi harapannya yang di sini sudah bersih. Ya. Nah, nanti di penampungan ini selanjutnya kita proses, kita buat formulanya. Nah, ini kita sementara kita ada 2 formula. Jadi formula VOC Bio Power Booster. Jadi ini untuk yang sudah mau buah, ya. Sedangkan ini adalah Bio Super Nutrisi.
Nah ini lebih ke arah pertumbuhan. Jadi N sama P-nya itu yang tinggi. Ya, untuk K-nya enggak, karena ya ada, cuman tidak banyak ya. Tapi lebih dikhususkan ke untuk pertumbuhannya dia sampai batang kuat. Nah selanjutnya dia akan buah, itu kita pakai ini. Pakai ini. Pakai formula power booster ini. Ya. Jadi di sini formulanya ambil dari unsur NPK, buah, rumen, bioposter, ini semua diambil masuk ke sini. Jadi nanti formulanya kita sudah tentukan. Oh, tinggal dibutuhkan untuk apa ya? Itu tinggal pencampurannya berarti. Masuk nanti ada yang namanya di sini. Oh, masih banyak banget. Nah di sini kita tambahkan hormon dan ZPP zat pengatur tumbuh supaya pupuk kita itu bisa kebutuhan tanaman itu apa pada saat dia masih kecil. Berarti dia diatur, berarti N-nya dia butuh banyak, makinnya lebih banyak, dia atur di situ, termasuk pengakarannya. Karena di sini ada yang namanya gamblang, nah itu untuk pengakarannya bagus. Ini juga masuk ke sana. Nah ini sama prosesnya kita saring. Sebentar, nih ada ikannya besar-besar di sini. Terus ini saya juga baca perangsang ternak ikan. Iya. Ikan berarti perangsang ternak sama ikan. Maksudnya pupuknya ini juga bisa dipergunakan ke hewan sama ke ikan. Iya. Caranya buat makan mereka dicampur sama. Iya, jadi makanannya itu dicampur atau disiramkan juga bisa. Tapi lebih baiknya dicampur ke makanannya. Ya nanti dia kan ke air kan lebar ya. Nah terus itu dia langsung makan itu, dia pencernaannya jadi bagus. Nah terus dia makan terus bergerak. Jadi nggak usah pincir pun nggak apa-apa. Dia aktif terus si ikan itu. Berarti sebenarnya ini gunanya itu adalah untuk supaya si ikan jadi agresif, bisa agresif dan dia lapar terus. Airnya makan terus. Besar. Besar. Berarti nanti yang punya ikan mesti kasih makan terus dong. Ya nanti apa namanya? Karena di situ ada makan alam. Ada makan alam, ada yang kalau intensif itu akan kita kasih. Nah itu udah campur ke pakannya. Kalau makan alam ya dia makan gangga rumput di situ. Dia mau makan terus. Pokoknya makan terus ya nanti. Jadi akhirnya tumbuhnya seharusnya 3 bulan bisa 1 bulan karena dia makan terus besar. Bukan makan terus juga, sampai makan terus juga proses pencernaannya itu dia akan menyerap hampir 99% dari nutrisi dari makan yang kita berikan. Jadi kan dia makan mungkin diserap hanya 70%, 60% udah keluar. Ya. Selain ini nanti dia kita fermentasi itu tadi, dia nanti si ikan itu atau si ternak itu, ayam itu akan menyerap sebanyak-banyaknya. Jadi keluar fisesnya itu nggak tahu-tahu karena sudah disaringnya diambil semua. Ini untuk segala jenis ternak atau hanya tertentu? Segala jenis ternak. Jadi ini juga makan kami masih untuk sapi, kambing. Kalau ikan ya ikan air tawar, air laut. Jadi kita untuk ikan air tawar. Nah, ini ikan air tawar sudah banyak, ada gurame, ada mujair, ada nila ini, ada lele. Nila ini kita uji coba di sini. Ya. Ini ada yang kecil-kecil ini. Ya. Ini ada apa namanya, patin. Nah, di situ juga ada tombro. Ada nila, saya campur di sini. Nah, ini udah besar-besar juga ya, nilanya. Besar. Nah, itu tombro. Ini dia itu besar. Nah, ini patinnya udah gede patinnya ini.
Jadi langsung dipraktekkan sekalian untuk hasilnya supaya tahu. Kita praktekkan untuk pakan ternak, kita buat pakan ternak juga. Nah ini kan juga buat nanti hama. Jadi nanti hama ini beda ya, kalau anti hama itu nggak boleh difermentasi, nanti jadi pupuk. Jadi anti hama memang beda. Jadi, kalau anti hama sekarang kita buat 2 hari 3 hari sudah bisa dipakai. Nah nanti selanjutnya kita masuk ke proses pemakan. Ini tadi kita buat komposter itu buat sendiri. Jadi E4 atau komposter itu enggak beli, kita buat sendiri semuanya berarti. Nanti hama juga kita buat. Nah nanti kita kemas di sini. Jadi dari tadi itu sudah dicampur tadi. Nah kita masukkan ke sini. Ini kalau itu untuk kita saring ulang lagi sebelum ke botol, kita saring ulang lagi. Terus kalau yang anti tikus, tikus nggak suka karena baunya menyengat. Nah, kita nggak usah dikasih bau-bau yang enak. Ya. Jadi apa adanya ini. Itu nanti tikus sudah nggak mendekat. Tikus di tanamannya. Kalau rumah supaya nggak dimasuki tikus bisa nggak ini Pak? Nanti baunya kan. Kalau itu untuk tanaman padi itu semprot ini tikus nggak mungkin datang. Nggak mau datang. Wah. Tapi kalau untuk orang kota itu nggak suka dengan bau-bau. Nah, jadi kita kasih aroma. Dalam hal ini kita pakai aroma bunga-bunga ini kopi. Kopi. Nanti itu ada seperti empon-empon itu di samping untuk anti hama, karena kita anti hama ini juga masuk di sini. Nah, jadi anti hama itu empon-empon di samping untuk anti hama juga mengurangi bau, karena proses seperti halnya untuk buah. Buah itu kan bau. Cuma baunya manis, enak. Tapi kalau di sini ada rumen, kita buat rumen ini usianya sudah pada tahun 2 tahun. Rumen itu artinya? Jadi sapi itu kan ada, dia kalau makan rumput disimpan sementara di apa itu namanya? Ada rumennya, bukan lambungnya. Jadi nanti di kantong sementara itu. Terus dia kadang berhenti duduk ya atau apa, terus ngunyah lagi, memamah dia. Nah, dia dikeluarkan lagi. Iya, dulu ada pelajaran biologi. Dikunyah, nah itu baru masuk ke lambungnya, obatnya itu ya, obatnya terus nanti diserap di situ. Nah, yang kita ambil ini kantong sementaranya itu. Yang untuk pengolahan penyimpanan dia sementara itu. Itu kan asam aminonya tinggi. Dia kan dilembutkan sih, baru dikunyah sama dia. Nah itu kita ambil rumputnya yang ada di situ, bukan di usus ya. Usus itu bau. Nah ini itunya kita ambil ke sini, terus sama darahnya. Darahnya kan kalau baru kemarin saya ambil waktu korban, darahnya saya ambil juga, saya masukkan di sini. Nah terus kasih komposter, kita kasih gula, terus kita kasih unsur yang lainnya. Nah jadinya ini serumen. Ini untuk waktu ini 2-3 bulan baru dipakai. Ini dulu produk kami pertama, ini khusus sebenarnya untuk vanili. Nah teman-teman kita, saya akan urus vanili, ini pupuknya. Nah, di satu ini, yang satunya ini, kalau mau buah suruh berbunga itu pakai yang namanya bio. Nah ini bio power booster yang coklat ini untuk
itu. Jadi kalau kita mau membungakan itu kita pupuk ini terus. Oh, jadi ada Iya. macam-macam pupuknya. Waktu pertumbuhan Pertumbuhan pakai bio power booster yang kalau enggak rumen kalau pakai vanili rumen. ya. Nah, tapi kalau untuk semua tanaman, nah rumen itu kita masukkan di sini. Oh, dicampur dengan yang sudah ditarik semua. tadi, Nah, semuanya. jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 7 bersama campuran. hormon itu juga masuk ke sini. Oh ya banyak ya, Banyak, 8 ramuan dimasukkan jadi satu untuk menjadi pupuk lengkap Iya. itu tadi. Masih ada yang lainnya yang kita nggak bisa kasih tahu kan loh ya. Ada formula yang lainnya untuk supaya pupuk kita itu beda. Ya. Ini nanti dari sini, nah kita kemas saja. Jadi sebenarnya sudah bersih. Oh, tetap ditarik lagi berarti Iya, ya. tetap saling lagi ini harusnya pakai kain juga. Ini sudah nggak terlalu bau karena mungkin ada campuran Iya. kopi ya. Kopi ini kan menyerap menyerap bau ya. Iya. Kita kasih kopi. Kalau belum dikasih kopi, bau kita ampun. Nah, kita kasih tutup. Ini kita kasih segel Bu ya. Jadi ini tutupnya supaya enggak keluar ya. Nah, terus kita ini sudah segel. Nah, terus setelah ini kita kemas ke kardus. Baru nanti pengiriman sesuai permintaan. Iya, ini satu kardus ini 15 botol. Oh, kompleks botol. Lumayan banyak ya. Yang satu kerang. Kalau ini besar, dia cuma bisa nampung 5 liter. 4 liter. jadi 20 liter 4 botol. Kalau yang kardus besar ya biasanya itu saya 8. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Kalau 8 ya kalikan 5, 40. Ya, lumayan. Oke. Ya, yang jelas jangan tanya harga Bu ya. Harga yang jelas itu Relatif. miring sekali Oh, dibanding yang lainnya. pasti Nggak gitu etis ya. ya kalau kita sampaikan. Oh, berarti tinggal silahkan menghubungi admin untuk tahu harga miringnya. Iya. Oke, sip. Jadi demikian yang saya sampaikan. Untuk uji cobanya kita lakukan uji coba. Kita punya ini yang namanya, kalau orang-orang kalau fitur itu namanya buncok, kebun iya. percobaan, atau ada yang kasih istilah tancok, tanah percobaan. Kalau saya medcok, Medcok. nah media percobaan. medcok. Karena medianya itu bisa tanah, ya, bisa kompos, bisa pasir, ya, bisa sekam, bisa air. Kita banyak media. Ini yang sedang kita uji coba ini kurang ternyata kurang bagus. Memang kita sengaja ya Bu ya. Iya. Jadi kalau media itu si tanamannya itu tidak kita kasih tanah, itu ini kan sekam aja. Oh, dicoba disekam Iya, aja. Jadi ini- mencoba memang. Iya, mencoba. Ini kurang bagus. Hmm, Dia harus dikasih tanah. Nah, seperti gini akhirnya itu tumbuh kita subur. kasih tanah. Nah, ini tumbuhnya lebih subur. Sedangkan itu ada yang kita pakai namanya kokopit. Nah, karena kokopit kita sendiri itu habis, terpaksa yang beli. Jadi di luar itu ada yang curang. Kokopit yang
bahan yang dipakai itu bukan kelapa tua, tapi kelapa muda. Oh, kokopit itu berarti unsur hara dari kelapa? Enggak, nama. Jadi dia media tanam Iya. dari sagut kelapa, kulitnya kelapa itu Iya. ya, itu digiling pakai mesin Iya. yang rontok itu namanya kokopit, yang panjang-panjang itu namanya fiber. Nah, yang rontok itu tadi dikemasi jadi namanya kokopit. Nah, itu Nah, termasuk bisa untuk media tanam. Karena kokopit itu ada dua, kokopit yang bahannya dari kelapa tua dan kelapa muda, degan. Yang degan itu yang nggak boleh, karena degan itu mengandung zat anin. Nah, itu yang menyebabkan pertumbuhannya jadi lambat. Nah, ini bisa dilihat, ini ada campurannya kokopit. Nah, tumbuhnya lambat. Ya, meskipun saya kasih pupuk sesuai takaran yang kita tentukan, dia nggak bisa tumbuh dengan bagus. Nah, saya tahunya saya telusuri ke pabriknya sana, pakai degan, makanya saya nggak bisa tumbuh bagus. Beda yang dengan sini. Nah, seperti ini sama-sama beda. Ini beda, ini tanah ya, tanah sama pupuk, nah terus sama sekam. Saya nggak ngasih kokopit, itu ada kokopitnya, lambat sekali, akhirnya saya tanam ulang, tak buang isinya. Nah, ini sudah ini mulai keluar, mulai tumbuh. Nah, kalau nanti tumbuhnya nanti seperti ini. Nah, ini belum saya kasih anti hama. Nah, nanti kita dengan semprot anti hama yang seperti ini tidak boleh terjadi. Nah, yang terus terkelungker. iya. Nah, ini nanti kita buat yang namanya, ini kan kita tanaman semangka di musim hujan tidak boleh. Iya. Iya. Tapi kita tetap pakai. Tapi di sini nanti kita kasih plastik UV. Jadi seperti greenhouse. Iya. Biar nggak hujan nanti. Kita siram. Dan ini kita uji coba, saya juga uji coba. Kita semprot yang buah itu bunganya banyak sekali. Oh iya, betul. Nah, ini. Iya, ini bunganya banyak. Ini bunganya. Nah, ini anggur. Ini juga pare. Nah, ini kita coba, ini kan mati waktu itu. Iya. Nah, kita pupuk, nah, airnya. Iya, saya tahu ini pohon Iya. mati katanya diambil ya ini Iya, ya. terus nah hidup. Oh, akhirnya tumbuh. Iya ya. Padahal ini rantingnya masih mati ini sebagian. Nah, ini Kalau yang ini pakai pupuk apa ya ini Pak Budi? ya sama itu. Semuanya Tapi, yang dicampur itu. cuma ada ini. Kan ada yang hormonnya booster, itu. ada yang ditambahi hormon. Hormonnya itu saya konsentrasikan di situ. Jadi kita ada pupuk hormon. Istilahnya kalau wanita sudah menopause dikasih hormonnya Nah, nanti biar nggak kita- menopause. Nah, ini kita sebelumnya kan buahnya sedikit. Ya. Iya, Nah, ini begitu kita kasih yang pupuk tadi. kompos saya itu yang ada empon-emponnya. Sekarang Nah, terus kami pupuk yang booster tadi. Nah, bunganya banyak sekali, lengkap orang itu. jumlahnya lumayan. Oke. Lengkap. Nah, tinggal ini kena penyakit. Nah, ini saya harus bereskan dulu penyakitnya dengan anti hama. Nah, terus nanti di sini tidak kita kasih pupuk
booster, nanti harapannya bunganya banyak. Nah, ini seperti ini. Yang merah ini sudah berbunga. Nah, semua fotonya berbunga, nggak ada yang nggak berbunga. Ya, dengan kakek pupuk booster kami ini dia langsung keluar ini pertumbuhannya, karena di pupuk booster kami unsur N-nya juga masih ada, jadi dia membantu pertumbuhan cepat. Yang ini sudah tua, ini yang baru, dan dia langsung keluar bunganya. Tak perlu nunggu lama. Ini berarti kalau bayi dilahirkan gitu 1 bulan sudah mulai duduk mau lari ini. Iya. Nah, Ini dia semua dibikin dimatikan, dihidupkan lagi. Waduh. Wah. Saya mau tancap aja. Ini sudah memang tenaga kerja panjang. Ini kita tancap, dia langsung sudah keluar daun ya. Iya. Nanti kita potong di sini, Bu. Terus ini masuk ke polybag. Ini akarnya sudah ada. Ya, berarti tinggal nunggu Dia langsung seperti keluar ini. tunas. Nah, kalau ini ada daun, Berarti tumbuhan jersey ini ditancap aja, dia langsung keluar akar. Yang ini. Berarti cara nanamnya gampang sebenarnya, jadi langsung 2 gitu bisa. Iya, kacang dulu, tancap, nanti kalau sudah keluar daun, ini kita potong, pindah. Nah, ini kan ada. Tapi modelnya gini ya cantik ya, lucu. Ini kayak nanam pisang pendek. Di sini ini Apa ini Pak Budi? pisang apa ya? Yang kecil itu segini sudah berbuah. Ya nanti tingginya cuma segini kok. Terus dia langsung buahnya kan kita tahu. Pernah Buahnya. lihat di YouTube sih, Iya. saya tapi nggak tahu namanya. Nah ini nanti kita pindah ke polybag yang besar. Agak besar. Seperti yang kita tahu. Oh, ada juga yang di sana. Iya. Jadi ini nanti dia dicoba. Terus saya juga mau buat bonsai buah. Ini bonsai buah anggur, ini jambu. Ini asik kalau buah-buahan itu ada bonsainya. Ini harapan saya ini nanti kalau ini sudah merambat sana, ini nanti kita kasih rambatan juga sana. Nah ini anggur semua. Nah ini jadi bahan bakunya pupuk sampai untuk ini sayur. Kelor ini. Iya. Padahal kelor ini bagus sekali nih buat kolesterol sama diabetes juga. Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada, kali ini Ami lagi berkunjung ke sebuah tempat di mana tempat ini banyak sekali tanaman. Dan yang terpenting adalah seperti di depan ini ada beberapa produk, yaitu sebuah produk pupuk organik. Dan di samping saya nih beliau pemiliknya, jadi kita akan mengkulik kiat-kiat beliau tentang usaha pupuk organik yang beliau kelola ini. Karena pupuk organik ini adalah satu pupuk yang lain daripada yang lain. Kenapa dibilang begitu? Karena benar-benar menggunakan organik. Dan yang lucunya di sini Ami pernah lihat itu ada beberapa pohon yang sengaja dimatikan dulu, lalu dihidupkan lagi dengan pupuk ini untuk sebagai apa ini? Mencoba pupuknya gitu. Jadi tidak lama-lama kita akan berkenalan dengan beliau. Siapa sih orang hebat di sebelah Ami kali ini, dan kita akan berkenalan dengan beliau. Monggo Pak Budi, orang hebat yang kali ini ditemui Ami, diperkenalkan nama lengkapnya siapa? Iya, sama-sama saja. Nama saya Tri Budiarto Hartanto. Ini saya membuat pupuk organik cair. Ini sebenarnya dari satu rangkaian. Di sini saya kan membuat CV Revina Kondu. Kalau Revina itu singkatan dari anak-anak saya, sedangkan Kondu itu adalah konsep terpadu. Jadi saya membuat satu konsep di mana produk dari satu unit ini di mana kami itu ngolah limbah dari mana-mana itu kita proses di sini jadi pupuk
cair dan pupuk kompos juga. Nah dari itu kita dari pupuk itu limbahnya itu akan keluar jadi pengairan untuk kebun percobaan yang di belakang sana itu. Jadi kita nyuji coba pupuk itu dengan pupuk kami, air limbahnya itu juga untuk lele kita pelihara ikan. Nah itu juga dari situ bahwa limbah kita itu benar-benar aman, ikan tidak bermasalah hidup dengan baik. Nah itu juga dari situ kita membentuk siklus Bu. Jadi kita buat pakan untuk ikan juga dari bahan yang sama ini tadi, cuma ada yang lainnya kita masukkan di situ. Jadi kita juga membuat pakan ternak, pakan ikan, terus kita buat perangsang untuk ikan juga ya. Semua makan banyak dan nutrisinya itu diserap habis itu. Nah itu satu siklus. Jadi di situ nanti balik lagi sampahnya itu nanti masuk ke sini lagi, diproses lagi. Jadi kita berputar terus. Jadi kita tanaman itu kan nanti kita hasilkan buah itu nanti limbahnya itu balik lagi ke kita. Jadi proses siklus gitu, jadi berputar terus, tidak ada yang terbuang. Nah, semua limbah itu selama yang organik ya, itu output dari ini jadi inputnya produk yang lainnya gitu terus ya. Nah seperti kita buat juga namanya maggot. Nah itu maggot itu nanti jadi makannya itu limbah dari kulit buah tadi. Nah jadi kulit buah itu di samping untuk jadi pupuk, jadi pakannya maggot. Nah, juga makannya cacing. Nah, kita akan memproduksi cacing juga, karena dari cacing itu nanti bisa kita pakai sebagai nutrisi dari pakan ternak. Iya, karena cacing ini kan bukan hanya untuk ternak saja sih sebenarnya. Iya. Bagus banget itu yang lembut yang kap merah-merah itu ya. Nah, nanti kita akan masuk ke situ. Jadi karena ini sifatnya semua itu muter terus. Itu ada sebenarnya ada diagramnya ya. Nah, ini ke sini outputnya masuk sini, muter lagi. Nanti nggak selesai. Jadi nggak ada limbah yang keluar dari sini. Semua termasuk air keluar dari sini itu ada manfaatnya. Pak Budi, apa yang menginspirasi panjenengan kok membuat pupuk cair ini, bergerak di pupuk cair ini? Iya, ini saya sebenarnya sebelumnya membuat yang namanya pupuk kimia. Nah, jadi saya memproduksi pupuk kimia. Background saya bisa sebutkan? Boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau memang tidak kan masih dikip ya. Iya. Jadi ini saya dulu buat pupuk kimia, jadi pupuk NPK dari macam-macam pupuk formula. Secara teori itu saya menguasai. Sedang lontok ya, istilahnya. Tapi bahannya adalah bahan tambang kimia. Terus terang kalau kita buat kimia terus itu tanah akan rusak. Nah itulah saya merasa berdosa ya. Nah saya harus belajar untuk membuat pupuk organik sehingga tanah itu bisa kembali bagus. Nah itu makanya saya membuat pupuk organik ini. Ini pupuk organik ini sebenarnya dari banyak pupuk tunggal. Jadi ini saya ada 7 macam pupuk tunggal. Nah, di mana saya buat formula jadi 2 formula. Nah, ini formula untuk nutrisi. Jadi mulai dia tumbuh sampai jadi kuat, siap untuk buah. Nah, lanjutkan adalah pupuk bio booster ini. Jadi ini dia mempercepat pembuahan.
Jadi yang biasanya bunganya itu gampang rontok, nah ini akan dibantu untuk tidak cepat rontok. Dan kalau seperti yang dilihat di depan tadi itu namanya sawung, semua ujungnya keluar bunga. Ya. Juga kelengkeng merah, semua ujungnya keluar bunga. Nah, dengan pupuk ini, nah juga serikaya, semua ketiaknya itu keluar bunga. Nah, ini dengan pupuk yang ini, ya. Bio Power Poster Power Poster ini. Kali ini untuk pertumbuhannya, waktu pembibitan sampai dia siap untuk berbuah. Jadi ini langsung di tengah kita pakai yang ini. Terus kan ini ada lihat itu ada pohon yang setengah mati itu ya, setengah mati dalam arti gini, memang sengaja dimatikan untuk akhirnya nanti dihidupkan. Dan itu tadi pohon yang benar-benar itu malah bukan setengah mati, ada yang mati benar-benar mati, tapi akhirnya bisa tumbuh itu kan. Nah itu yang pakai pupuk yang mana ini Pak Budi? Itu sebenarnya ada yang hijau ini ya. Cuma itu ada khusus sendiri formula di mana hormonnya itu yang saya banyakkan. Jadi di situ dia sebenarnya masih ada yang hijaunya itu masih ada di batangnya itu. Walaupun sudah kering semua kan dari atas. Biasanya saya kalau sudah kering semua itu kan sudah jelas mati. Itu saya buang, saya cabut, saya buang kan gitu. Nah, cuman saya yakin ini masih bisa diselamatkan dengan saya coba dengan pupuk ini. Nah, dengan pupuk bukan yang ini Bu ya. Ada khusus sendiri yang khusus untuk nyuntik itu supaya dia tunasnya di itu bisa walaupun keluar. Kecil ya, mungkin tinggal 1% atau 2%. Iya, sudah hampir mati ya. Saya coba pakai ini, nah ternyata bisa. Nah, setelah itu baru saya kasih yang nutrisi ini. Nah, langsung dia keluar daunnya tadi itu tadi. Dan itu nanti mungkin bisa akan tumbuh sampai naik terus ke atas itu berarti hidup lagi. Waduh. Ya keren ya, gimana? Ini kalau manusia gimana itu setengah mati jadi hidup berarti? Iya, itu kan ada yang namanya hormon, kita gabung dengan ZIT, zat pengatur tumbuh. Jadi kita beri si tanaman itu, dia bisa ngatur mana yang dibutuhkan dari tanah. Nah, di tanah itu kita siapkan semuanya. Nah, tinggal dia ambil. Kan itu di pot kan, bukan di tanah. Tetap masih bisa ya seperti itu. Kita kan pakai polybag semua di situ. Kita nggak langsung ke tanah. Padahal kalau langsung ke tanah kan mungkin akan lebih banyak kan yang keserap bisa. Kalau di pot kayak tadi itu maksud saya kan sebenarnya kansnya untuk hidup kan lebih kecil karena areanya kan sempit. Tapi ternyata tetap bisa dengan bantuan itu tadi. Keren banget. Saya ini berkeinginan bantu petani. Dalam ini mereka selalu mengeluh susah pupuk. Nah, akhirnya kalau Pak buatkan pupuk mau. Nah, hargai piro Pak? Murah. Miring sak miring-miring ini. Mencoba. Nah, saya pengen saya ada nanti keluarkan khusus untuk sawah. Padi. Iya. Padi itu di sini itu kan kebanyakan itu yang tengahnya itu padi, terus kelilingnya itu tambak. Oh iya, kalau untuk dari wilayah Gresik kan memang itu. Bahkan sebelum dikasih pun ditanami padi dulu, terus habis panen langsung dimasukin ikan kan? Iya. Gitu. Nah itu pada saat hamanya banyak. Ikannya banyak yang mati. Ikannya mati. Iya, banyak yang rugi akhirnya. Kami membuat anti hama organik. Jadi malah nanti yang itu jadi makanannya ikan juga. Jadi makanan ikan. Terus kalau yang ini, berarti yang pupuk tadi ya bisa buat makan ikan tadi ya. Iya. Nanti itu nanti untuk sawah seperti itu kita ada formula khusus untuk itu.
sedangkan yang ini ada 2 jenis, Bu. Jadi satu jenisnya itu untuk kita peruntukkan ke petani dengan bau yang menyengat. Nah itu nanti ada labelnya anti tikus, anti hama-hama itu tadi. Ya mereka nggak suka dengan bau-bau seperti itu. Utamanya kalau yang sawah itu kita sudah uji cobakan dengan baunya itu, orang aja sudah nggak mau ya. Tikus itu nggak mau, karena ada beberapa tanaman yang betul-betul nggak disukai tikus, kita masukkan di sini. Boleh tahu bocorannya tanamannya? Paling tidak di rumah saya ada tikus, tak kasih tanaman itu gitu. Nanti tak kasih, Bu. Oh. Ya, jadi ini nanti ada 2, yang satunya adalah yang untuk orang kota. Orang kota nggak suka bau. Nah, itu kan. Karena malu juga kalau bau itu. Nah, itu kita kasih aroma. Jadi aroma itu ada aroma yang karena ini tadi siklus ya, kita punya warung di depan ya, warung kopi. Nah, kopinya itu saya ambil untuk aromanya ini. Oh iya benar, karena kopi itu menyerap area di lingkungannya, jadi bau jadi tidak bau. Iya. Nah, yang kedua kita masukin yang namanya empon-empon. Nah, empon-empon itu ada yang dia menyerap bau juga. Jadi tapi dia jadi anti hama. Fungsi berarti. Itu ada di dalamnya sini. Itu. Yang itu diperuntukkan untuk orang kota. Ini baunya enak. Gitu. Kalau yang orang desa lebih suka yang nggak enak. Karena itu bisa tikus itu tadi ya. Tikusnya bisa lari, semua itu. Nah terus di situ kan ada anti hama, hama serangga, hama itu dia takut karena ini. Di samping kita memang memproduksi anti hama organik. Oh, khusus untuk anti hama ada berarti ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana sebenarnya keren kan, jadi pupuknya ada macam-macam, termasuk pupuk khusus untuk hama sendiri, untuk menghidupkan pohon yang sudah mati itu ada sendiri. Ini Pak Budi, kalau misalkan teman-teman yang di luar sana baik mahasiswa, pelajar maupun juga orang-orang kepingin belajar, apakah Pak Budi bisa membagi ilmu untuk mereka, misalkan studi banding atau memberikan kursus privat les untuk pembuatan pupuk, ini gimana ini? Bisa. Ini kebetulan saya sudah kunjungan kerjasama dengan SMK 5 Kanceng. Ya. SMK 5 Kanceng ya. Itu kita ajari waktu itu untuk membuat pupuk organik. Nah, kebetulan kemarin ada milab itu, alhamdulillah mereka sudah bisa memproduksi. Nah, karena pupuk organik yang standar aja Bu ya. Nah, kalau yang punya formula khusus itu memang milik kita Bu ya. Tapi yang secara umum itu bisa kita berikan ke mereka. Paling tidak para siswa ini bisa belajar untuk nanti bisa sampai ke tahap selanjutnya, berarti ada khusus sendiri nanti mungkin yang bisa mereka pelajari. Jadi kami tidak sekedar, kemarin kami juga menyampaikan kepada kepala sekolahnya untuk tidak sekedar membuat mereka dikasih pelajaran memproduksi, karena sudah produksi sudah bisa terus selesai. Nah, kita kasih wirausahanya, jadi outputnya itu ke mana. Nah, kita ajari jualannya, cara berjualannya gimana. Kita nanti kita edukasikan, kita edukasi untuk mereka bisa memadukan dengan wisata. Nah, jadi dibuat di situ di sekolah itu ada wisatanya. Pertanian sekaligus jual pupuknya itu. Jadi beli bibit sekalian pupuknya. Keren sekali itu. Nanti kita sudah kerjasama dengan TK Gresik. Jadi TK kemudian ini yang dari Aisyah ya, TK Aisyah itu kerjasama. Mereka akan ke sini, kita ajari, kita tunjukkan prosesnya, terus nanti kita ajari nanam bibit itu
tanaman itu masukkan ke polybag. Nah, terus itu nanti dibawa pulang. Jadi kita edukasi itu. Kita nanti akan jemput mereka dengan spur kelinci di sini. Nah, itu kita sedang masih hitung-hitungan dengan DKS ya. Jadi kita kemarin sudah ngasih pupuk ke sama bibit tanaman ke semua TK di Gresik. Nah, itu juga. Terus dari universitas rencananya dari Unmu itu juga ingin belajar juga sini. Tapi dari dulu saya belum terima, iya, belum terima karena kami belum siap ya untuk itu. Jadi karena yang kita hadapi itu beda, anak TK, anak SMK dengan mahasiswa beda. Nah, jadi kita harus siapkan, termasuk nanti perlu ada slide untuk presentasinya, itu harus kita siapkan. Berarti sebenarnya usaha ini itu sudah ditata sedemikian rupa, tidak sebagai usaha pribadi, tapi sebenarnya untuk kemanfaatan di luar juga, betul. Karena bisa berbagi dengan orang lain. Apa yang menginspirasi ini Pak Budi sehingga punya pikiran luar biasa gitu? Ya, karena hanya saya ingin membuat istilah sodako ilmu. Saya punya ilmu, saya sodakokan. Nah, gitu aja. Jadi sekarang ini di sini ini adalah skala kecilnya saja. Nah, kita nanti buka yang baru di Waduk Bunder itu skala besar. Skala besarnya berarti akan ada skala besar sehingga bisa menampung mahasiswa lebih banyak lagi kalau mau belajar sebenarnya, atau masyarakat umum ya. Iya. Karena kami sedang negosiasi juga dengan pondok di Waduk Bunder itu untuk membuat skala besar. Ada harapan nggak ke depan ini untuk masyarakat atau untuk siswa atau untuk anak-anak gitu? Iya, insya Allah harapannya besar sekali. Jadi itu yang kemarin hanya sekedar kecil-kecilan ini aja sudah minat mereka itu besar sekali dan manfaatnya bagi mereka ada gitu. Seperti SMK itu terima kasih karena kemarin kita beri edukasi kepada kepala sekolahnya, jangan sekedar ngasih tahu buat pupuk gini, nggak ngajari terus diapakno nih aku bisa gini. Jadi keluar dari SMK itu dia minimal bisa buat pupuk untuk diri sendiri atau bisa dijual ke tetangga. Seperti itu. Nah, terus ada yang sudah buat dimerki terus dijual dengan partai yang besar. Nah, cuman saya pesan ke mereka kalau membuat pupuk kompos, benar-benar pupuk kompos, jangan pupuk media tanam. Nah, jadi media tanam ditulisi kompos, ya nggak bisa tumbuh karena dia hanya media. Mungkin pupuknya hanya kotoran kambing sedikit gitu. Nah, memang harganya murah, tapi konsumennya jadi kecewa. Nah, jangan mengecewakan. Kamu tak ajari membuat pupuk dengan bahan-bahan buangan semua, limbah semua. Untuk memprosesnya, dekomposternya juga saya ajari buat sendiri dan buangan juga semua, hingga modalnya sangat sedikit. Nah, dengan demikian kamu bisa jual dengan beneran kompos ya kompos, jangan terus media tanam kamu sebut kompos. Seperti itu saya pesan ke mereka. Jadi belajar untuk jujur lah. Jadi apa adanya, karena itu nanti ngefeknya juga ke diri sendiri sih sebenarnya kejujuran itu. Oke Pak Budi, terima kasih sekali, senang sekali bisa bincang-bincang hari ini. Yang jelas untuk masyarakat di luar sana, jadi Pak Budi memberi kesempatan kepada yang di luar sana untuk bisa belajar studi banding, edukasi, maupun belajar apa saja, atau melihat perkebunan yang ada di sini, karena di sini banyak sekali, ada anggur, ada lombok, ada sawo, ada semuanya. Jadi beliau memang sengaja
membuat percontohan tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di sini ya, dengan berbagai macam harannya. Dan mungkin nanti beliau ke depan ini rencana kan mau bikin ini ya, kopi yang ada di Palembang ya, gimana? Nah itu kita tunggu karena kita kan termasuk penggemar kopi, termasuk Ami. Jadi bagaimana nanti, apakah itu sukses berhasil atau tidak, kita mungkin akan tunggu tayangan berikutnya. Tapi yang jelas terima kasih banyak Pak Budi untuk hari ini. Iya, terus tambah sambungan ini juga nanti untuk yang besarnya nanti kita kerjasama di sana dengan pondok itu bisa berhasil, sehingga itu saya dekatkan ke bahan bakunya. Dari limbahnya dari padi namanya damen itu kita proses bisa jadi kompos untuk mereka lagi ya. Terus nanti ada juga jadi pupuk cair untuk mereka juga. Ikannya ditambaknya itu yang ikannya. Jadi untuk sawah juga di sana dekat dengan tambak. Nah, ikannya itu kita kasih supaya makannya itu dengan harga murah, karena dari gabahnya itu kita bisa proses jadi makan ikan. Dihaluskan mungkin ya, ditambah pupuknya gitu. Nah, kita dari cacing kita nanti bisa masuk ke situ, nanti ikan-ikan yang mati itu kita ambil, kita masukkan aja di pakan. Nah, harganya jadi otomatis sangat murah hingga bantu mereka. Keren sekali. Nah itu yang bisa contoh yang bisa saya kasih. Hebat sekali. Sahabat Ami dimanapun ada berada, ternyata beliau juga penganut hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi dari hari ini. Keren sekali kan orang di samping Ami ini, dan kita sangat berterima kasih karena Allah hadirkan orang-orang hebat di sekitar kita. Maka jangan pernah lupa untuk selalu berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan selalu mendapat kebaikan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.